Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Ketemu kembali bersama Ibu Siti Fauzia Lisyawati dalam mapel simulasi dan komunikasi digital. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari fungsi logika. Nah, fungsi logika yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama, fungsi logika tunggal. Yang kedua, fungsi logika majemuk. Nah, bersama dengan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan fungsi logika tersebut. Untuk materinya sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Oke, mari kita saksikan video tutorial fungsi logika berikut ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nah, sekarang kita akan memulai bagaimana mempraktekkan fungsi logika yang sudah kita pelajari teorinya 2 minggu yang lalu. Untuk lebih jelasnya, kita akan buka Microsoft Excel yang sudah saya siapkan berikut ini. Nah, di layar sudah nampak ada contoh tabel untuk penggunaan fungsi logika. Fungsi logika yang pertama yang akan kita bahas adalah fungsi logika tunggal. Nah, atau yang disebut dengan if tunggal. Nah, gunanya untuk membandingkan dua perbandingan atau dua pernyataan. Dengan rumus sama dengan if, buka kurung, perbandingan, koma, nilai jika benar, koma, nilai jika salah, tutup kurung. Nah, koma ini bisa kita ganti dengan titik koma. Nah, kemarin sudah ada catatan di teori kita bahwa penggunaan tanda baca disesuaikan dengan settingan komputer kita. Nah, apabila settingan komputer kita berbahasa Inggris, nah misalnya kita bisa melihat di waktu yang ditunjukkan ada IM/PM, nah berarti settingan komputer kita berbahasa Inggris. Maka kita tentu menggunakan tanda bacanya koma. Apabila settingan komputer kita berbahasa Indonesia, nah yaitu berupa jamnya tidak menunjukkan IM/PM, nah maka itu berbahasa Indonesia settingan komputer kita. Maka koma ini diganti menjadi titik koma. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan ya. Oke, kita langsung saja mempraktekkan bagaimana cara penggunaan rumus if tunggal tersebut. Di sini sudah saya siapkan contoh penggunaan if tunggal, yaitu daftar nilai peserta didik kelas 10 jurusan rekayasa perangkat lunak. Diketahui ada nomor, ada nama peserta didik, jenis kelamin, nilai terdiri dari nilai teori dan nilai praktek. Kemudian di sini nilai rata-ratanya sudah diketahui. Nah, masih ingat minggu kemarin kita menggunakan rumus average untuk mencari nilai rata-rata. Nah, di sini ada keterangannya kosong yang harus kita isi. Untuk mengisi keterangan, di sini ada keterangan pengerjaan soal. Nah, kita lihat keterangan pengerjaan soalnya seperti apa. Keterangan dicari melalui nilai rata-rata dengan ketentuan. Nah, berarti keterangan ini dicari melalui nilai rata-rata yang sudah disiapkan di sebelah kirinya ini ya. Nah, kita lihat di sini ada dua pernyataan atau dua perbandingan. Nah, yang perbandingan pertama, jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 75, maka keterangan tuntas. Jadi apabila nilai rata-ratanya 75, nanti keterangannya tuntas. Pernyataan yang kedua, jika nilai rata-rata di bawah 75, maka keterangan tidak tuntas. Jadi nanti
nilai rata-ratanya yang di bawah 75 berarti tidak tuntas. Bagaimanakah kita memasukkan rumus perbandingan tunggal ke dalam soal ini? Kita mulai. Setiap perhitungan selalu diawali tanda sama dengan. Nah, masukkan if. Kan di sini jika berarti if. Buka kurung. Kita masukkan perbandingan yang perbandingannya yaitu jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 75. Nah, jika sudah ada. Sekarang yang akan kita bandingkan adalah nilai rata-rata. Berarti kita klik nilai rata-rata. Klik. Nah, posisinya F7. Kenapa? Karena nilai rata-rata yang pertama punya Atun. Ini di kolom F dan baris ke-7. Maka diperoleh F7. F7 ini adalah nilai rata-rata. Terus disebutkan lebih besar sama dengan. Nah, kita masukkan tanda lebih besar. Nah, sudah bukan? Kemudian masukkan tanda sama dengan. Artinya, lebih besar sama dengan. Berapakah? 75. Silahkan dimasukkan 75. Nah, perbandingannya. Masukkan di sini nilai jika benarnya adalah tuntas. Nah, sebelum tuntas kita masukkan tanda baca. Karena settingan laptop ini adalah bahasa Inggris, maka tanda bacanya adalah koma. Kemudian kita masukkan keterangannya tuntas. Tuntas ini merupakan tulisan atau karakter. Apabila kita akan menuliskan karakter atau huruf, maka kita harus menyertakan tanda petik 2. Nah, seperti berikut ini. Kita masukkan. Jangan lupa petik 2 dulu. Nah, masukkan tulisan perbandingannya yang nilai jika benar yang pertama adalah tuntas. Jangan lupa ditutup. Nah, setelah itu kita cari nilai jika salah. Nah, perbandingan yang kedua, jika nilai rata-rata di bawah 75 tidak perlu kita tulis lagi tanda bacanya. Langsung kita tuliskan perbandingan nilai jika salahnya, yaitu tidak tuntas. Nah, sebelum kita menuliskan tanda tidak tuntas, kita harus gunakan tanda koma. Masukkan tidak tuntas. Nah, tutup kurung. Logikanya, jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka keterangan tuntas. Berarti di bawah 75 otomatis dia tidak tuntas. Oke, kita enter ya. Bagaimana hasilnya? Nah, sudah diperoleh nilai Atun tidak tuntas. Mengapa? Karena nilai rata-ratanya di bawah 75. Nah, sudah jelas ya? Nah, jadi rumusnya sama dengan if, buka kurung perbandingan, koma, nilai jika benar, koma, nilai jika salah. Nah, untuk kasus ini, perbandingannya adalah nilai rata-rata. Nilai jika benarnya adalah tuntas, nilai jika salahnya adalah tidak tuntas. Oke, untuk mengisi keterangan di bawah kita tinggal copy dan seret ke bawah. Tekan seret. Nah, maka akan diperoleh 83 punya Badun tuntas, Cadun 88 tuntas, Madun tidak tuntas karena nilai rata-ratanya 73. Sedangkan Latun tuntas karena nilai rata-ratanya 90. Bagaimana? Mudah bukan mempraktekkan fungsi logika tunggal atau if tunggal? Oke, yang kedua kita akan masuk ke pembahasan fungsi logika majemuk atau bertingkat. Kita lihat set 2 atau halaman 2. Nah, ini dia.
Penggunaan if majemuk atau bertingkat. Gunanya fungsi logika majemuk ini untuk membandingkan dua pernyataan atau lebih. Dengan rumus sama dengan if buka kurung perbandingan, koma, nilai jika benar, koma, if lagi, perbandingan yang kedua, nilai jika benar lagi. Kalau ada lagi perbandingan yang ketiga, maka if lagi, nilai jika benar lagi. Sampai yang terakhir, kalau selesai perbandingannya, maka yang terakhir adalah nilai jika salahnya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan mencari harga kamar dan jenis kamar pada Hotel Indah Selalu sebagai contoh dari praktek untuk if majemuk atau bertingkat. Nah, sudah disiapkan ada sebuah tabel, ada nama tamu, jenis kelamin, kode kamarnya, harga kamar, jenis kamar. Untuk mengerjakan data ini, ada keterangan pengerjaan soal yang harus kita baca, yaitu harga kamar dicari melalui kode kamar dengan ketentuan. Jadi harga kamar ini dicari melalui kode kamar dengan ketentuan. Jika kode kamar itu 1, maka harga kamarnya 850.000. Sedangkan kalau kode kamar 2, jika kode kamar 2, maka harga kamar 600.000. Nah, jika kode kamar sama dengan 3, maka harga kamar 450.000. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini bertingkat, bukan? Nah, karena perbandingannya lebih dari 2. Nah, coba lihat. Ini saat perbandingan pertama, perbandingan kedua, dan perbandingan ketiga. Maka, kalau ada 3 perbandingan, maka kita harus menggunakan if majemuk atau bertingkat. Ayo kita masukkan rumusnya. Nah, kita masukkan perbandingan yang pertama. Selalu diawali tanda sama dengan ya. Jangan lupa sama dengan jika kode kamar sama dengan 1. Kita masukkan jika. Nah, kemudian buka kurung. Kode kamar. Nah, sama dengan 1. Maka itu adalah tanda baca ya, karena komputer laptop ini menggunakan bahasa Inggris, maka dia menggunakan koma. Nah, harga kamar 850.000, 850.000. Nah, itu baru perbandingan yang pertama. Sekarang masuk perbandingan yang kedua. Jika lagi, buka kurung. Kode kamar sama dengan 2. Nah, kita masukkan kode kamar lagi. Sama dengan 2. Maka harganya 600.000. 600 tuh 2, 3. Nah, perbandingan pertama sudah masuk. Perbandingan kedua juga sudah masuk. Nah, untuk perbandingan yang ketiga tidak perlu kita tulis lengkap. Cukup perbandingan yang data yang paling belakang saja yang kita masukkan ya, koma, kita masukkan 450.000. 450.000. Nah, coba kita lihat di sini ada 2 buah buka kurung. Berarti kita harus memasukkan kurungnya, tutup kurungnya sebanyak 2 juga. Nah, sudah. Nah, sekarang kita baca rumusnya. Jika kode kamar sama dengan 1, maka harga kamar 850.000. Jika kode kamar sama dengan 2, maka harga kamar 600.000. Nah, logikanya, jika kode kamar yang 1 850.000, kode kamar 2 600.000, berarti kode kamar 3 sudah pasti 450.000. Begitu logikanya. Oke, kita enter ya. Nah, bagaimana hasilnya? Oh, maaf, ini tidak pakai kurang if tadi ya. Nah, oke. Kita ulangi.
sama dengan if, buka kurung, kode kamar sama dengan 1, maka harga kamar sama dengan 850. Dan jika kode kamar sama dengan 2, maka harga kamar 600.000. Dan apabila kode kamar 3, maka 450.000. Mengapa harga kamar ini tidak menggunakan tanda petik? Karena di sini menggunakan angka. Kalau angka itu untuk perhitungan, jadi kita tidak menggunakan tanda petik. Nah, jadi angka ini ya. Oke, sudah dapat harga kamar 2. Kalau kode kamar 2 harganya 600.000. Nah, sudah jelaskan? Nah, gampang cara mengerjakannya, tinggal kita copy ke bawah, tekan seret ke bawah. Nah, dapat. Kalau kode kamar 1 850.000, kode kamar 3 450.000. Nah, gampang kan cara menggunakan fungsi if majemuk atau bertingkat. Oke, sekarang kita mencari jenis kamar. Nah, jenis kamar juga dicari melalui kode kamar dengan ketentuan jika kode kamar sama dengan 1, maka jenis kamarnya VIP. Jika kode kamar sama dengan 2, maka jenis kamar family room. Dan jika kode kamar sama dengan 3, maka jenis kamar standar room. Oke, mari kita praktekkan. Sama dengan, setiap perhitungan selalu diawali sama dengan. Jika, berarti if, buka kurung, kode kamar sama dengan 1, maka kamarnya adalah VIP. Ingat, VIP itu merupakan karakter atau huruf. Jadi kita harus menggunakan tanda petik 2. Nah, VIP, tanda petik 2. Jangan lupa koma. Kemudian perbandingan yang kedua atau pernyataan kedua, jika lagi, buka kurung, kode kamar sama dengan 2, maka jenis kamarnya adalah family room. Nah, jangan lupa tanda petik family room. Nah, yang terakhir tidak usah kita tulis jikanya lagi, langsung mengeko. Nah, mengeko itu ngikut ya, jadi standar room yang ketiga. Standar room. Nah, jangan lupa tanda petiknya. Oke, kita tutup kurungnya 2 kali, kita enter. Nah, maka kalau kode kamar 2 itu family room, betul bukan? Nah, kalau untuk ke bawah kita kopinya tekan seret ke bawah. Nah, nomor 1 VIP, nomor 2 family room, dan nomor 3 adalah standar room. Nah, bagaimana? Mudah bukan cara mengerjakan atau mempraktekkan if majemuk bertingkat. Nah, jika sudah melihat tutorial yang sudah saya berikan, silahkan kalian praktekkan di rumah masing-masing. Nah, apabila mengalami kesulitan, silahkan berkonsultasi melalui WA Group Mapel Simulasi dan Komunikasi Digital. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.